حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallahul. Para jamaah, malam ini kita membahas hal yang biasa kita lakukan, bahkan sehari 5 kali, yaitu zikir dan doa sesudah selesai sholat 5 waktu. Para jamaah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali mengenai sunnah ini. Yang pertama adalah mengenai posisi imam. Setelah imam selesai mengucapkan salam dari sholat itu, maka pertama masih posisi menghadap kiblat. Ketika masih dalam posisi menghadap kiblat itu, sang imam membaca istighfar 3 kali. Masih menghadap kiblat. Dilanjutkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, setelah itu baru imam mengubah posisi duduknya, bisa menghadap langsung pada jamaah 180 derajat atau mungkin 90 atau 100 derajat. Kalau di Indonesia ini menghadap ke utara. Nah, jadi bacaannya ini Astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Untuk makmum ya masih posisi, dan makmum nggak berubah posisinya, tetap menghadap kiblat. Makmum tidak perlu berbalik, juga tidak perlu menghadap ke utara atau ke selatan, tidak perlu. Ini hanya imam saja. Nah, memang nggak ada penjelasan mengapa imam kok perlu menghadap makmum, tapi kira-kira supaya imam akrab dengan jamaahnya sehingga tidak ada istilah dalam bahasa Jawa nyingkur. Jadi saya kira itu baik, bagian dari etika. Para jamaah, hadis tadi adalah hadis sahih riwayat Muslim, juga Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, kecuali Al-Bukhari. Ya, jadi hampir semua tokoh perawi hadis itu meriwayatkan kecuali Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, Walid berkata, saya bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i itu seorang imam, ulama besar semacam Imam Asy-Syafi'i semasa. Nah, Al-Auza'i, imam yang sangat terkenal, ditanya, bagaimana caranya membaca istighfar? Maka beliau menjawab,
bacalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam konteks ini tidak ditemukan petunjuk Nabi bagaimana membaca istighfar itu dalam konteks ini. Nah, di hadis ini ketika ulama ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, gimana cara membaca istighfar?" Udah ngerti bahwa baca istighfar itu 3 kali, udah tahu. Tapi redaksinya seperti apa? Maka sang guru ini untuk memudahkan lalu memberi contoh, bacalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, para jamaah, setelah membaca istighfar dan juga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tadi, maka imam hendaknya menghadap kepada jamaah atau makmum dengan cara menghadap ke seluruh jamaah dengan membelakangi kiblat, atau dengan cara kiblat di sebelah kiri dan jamaah sebelah kanan. Ya. Jadi langsung menghadap ke timur atau menghadap ke utara itu. Itu sama-sama ada hadisnya yang menjelaskan seperti itu. Ini masalah sunnah ya. Nah, sedikit tentang bacaan tadi. Di masyarakat kita ada tambahan bacaan. Istighfarnya juga ada tambahan macam-macam. Istighfar itu yang populer astaghfirullahaladzim. Ya. Ada tambahan lagi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya enggak ada masalah. Ya. Tapi tadi saja sudah cukup. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astagfirullah. Jadi kalau kita mengacu pada hadis Muslim, itu contoh yang praktis, simple. Yang penting baca 3 kali. Itu Nabi membaca 3 kali. Hanya sayang sekali tidak ditemukan sahabat merekam bacaan istighfarnya kayak apa Nabi itu. Nah, untuk yang konteks ini. Kemudian bacaan ulama tasam juga begitu. Di masyarakat kita ada yang menambah 2 kali lipat panjangnya. Kalau yang tadi sesuai sunnah Nabi 3. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang sunnah Nabi. Di masyarakat kita menjadi gini. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. 2 kali lipat. Nah, para jamaah kalau mau simpel yang dari Nabi tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu membaca kalimat tauhid ini. Ini diulang-ulang di banyak kesempatan ibadah. Kalimat ini. Nanti di suasana haji juga banyak dianjurkan baca ini. Kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sama di sini yang paling banyak dibaca di beberapa kesempatan beribadah. Ya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sangat kuat. Kesahihan hadis ini sangat kuat. Karena itu sedapat mungkin kita menghafalnya. Jadi ini yang biasa beliau baca setelah selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, tiada bandingannya, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wal hamdu, baginya segala kekuasaan. Walhamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia menguasai segalanya. Jadi kalau orang sudah berani ngomong begini ini ya, kalau yang betul menghayati pasti sumeleh. Pasti sumeleh, pasti tawakal. Karena dia ala kulli syai'in qadir, berkuasa, bisa segalanya. Sudah segalanya itu, nggak ada yang tidak. Semuanya bisa. Kita mau minta apa?
Oh. Kemudian Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi lima ataita yang telah Allah berikan. Wala mutia, dan kebalikannya ada yang bisa memberi lima manata yang dikendaki, yang dihalangi oleh Allah. Wala yang faudhal jati minkal jat, tidak manfaat dzal jati minkal jat, yang memiliki kemuliaan dan dari Allah lah segala kemuliaan itu. Nah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, setelah itu ada beberapa bacaan Al-Quran yang disarankan untuk dibaca setelah selesai sholat. Jadi di antara zikir kita itu ada yang berupa bacaan Al-Quran. Di antaranya adalah ayat kursi. Ayat kursi ini baik untuk kita baca, ya, karena memang Nabi mencontohkan dan juga menjanjikan. Nah, secara umum kita sudah kenal ayat kursi ini. Jadi ayat kursi ini para jamaah di beberapa kalangan, walaupun nggak sholat itu dihafal. Karena dijadikan raja. Atau apa namanya itu? Jimat. Jadi mereka itu ada yang meyakini bahwa bacaan ini punya kekuatan khusus gitu. Jadi pada saat saya pergi ke Kalimantan, kira-kira tahun 90-an ya, itu ada berita di pedalaman itu, orangnya masih agama Hindu Keharingan, tapi katanya apal ayat kursi. Untuk apa? Wah, itu tadi kekuatan. Jadi diduga dulu ada mubalik datang ke sana, mungkin belum sampai selesai ya dakwahnya itu, terus meninggal atau pulang sehingga belum sampai tuntas, sehingga secara keyakinan masih keyakinan asli, namanya agama Keharingan. Kemudian didekatkan dengan Hindu, sehingga namanya Hindu Keharingan. Sehingga walaupun namanya Hindu ya berbeda dengan model Bali, tapi banyak juga dari asal daerahnya itu. Nah, para jamaah, ayat kursi ini secara umum ini ayat tauhid. Ayat tauhid. Coba di bagian awal itu. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Kecuali Dia. Itu namanya tauhid. Jadi hanya mendiakan. Yang namanya Allah itu ya hanya Dia, tidak ada yang lain. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatun, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Lahu, baginya ma fis samawati wal ardh, segala yang ada di langit dan di bumi, dan seterusnya. Jadi menggambarkan tentang pertama keesaan Allah, yang kedua tentang kekuasaan Allah. Karena itu ayat ini menjadi sangat penting untuk dibaca oleh kaum muslimin untuk apa? Meneguhkan akidah tauhid. Nah, Nabi menjanjikan mengapa ini perlu dibaca setelah selesai sholat. Nah, ini hadisnya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tabrani dari Abu Umamah, Nabi bersabda, barang siapa membaca ayat kursi. Ayat kursi itu adalah surat Al-Baqarah ayat 255, satu ayat, tapi agak panjang. Setiap selesai sholat, 5 waktu itu maksudnya ya, maka tidak akan ada yang menghalanginya buat masuk surga kecuali maut. Artinya ada jaminan dia masuk surga. Betapa mulianya. Ya. itu artinya redaksi sana itu. Ya kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita nggak bisa memahami dengan baik, mungkin karena bukan bahasa kita. Ini bahasa letterleknya. Ilal maut. Jadi artinya bahasa sederhananya, bacaan ayat kursi yang kita baca dengan tulus, dengan kesadaran, sehingga semakin mengokohkan akidah tauhid kita, yaitu la ilaha illallah itu, maka jaminannya masuk surga. Kan di hadis lain kan juga begitu, bahwa siapa yang membaca kalimat tauhid menjelang wafatnya pasti masuk surga. Sama saja itu arahnya.
Nah, kalau kita membiasakan baca ayat kursi ini setiap selesai sholat, itu kan sama dengan meneguhkan akidah tauhid, ditambah dengan bacaan yang tadi. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Nah, itu yang namanya ayat kursi. Berikutnya adalah surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini jangan lupa dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Ya. Jadi 5 waktu itu semuanya ini. Tadi ayat kursi juga berlaku dan juga ini. Nah, jadi kulhu, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, namanya surat Al-Falaq, lalu An-Nas. Saya tidak usah membacakan dan tidak usah mengartikan ya, biar waktunya cukup. Nah, bagaimana hadis Nabi tentang ini? Nah, mari kita lihat ini hadisnya. Menurut riwayat Abu Dawud, juga At-Tirmidzi, juga An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Uqbah bin Amr bahwasanya ini Rasulullah menyuruh kita setelah selesai sholat 5 waktu, maksudnya membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu artinya surat-surat untuk perlindungan. Apa dalam bahasanya? Untuk penangkal, untuk tameng, ya, perlindungan itu ya. Kalau perang itu kan pakai apa namanya itu? Perisai itu kan. Nah, ada surat namanya Al-Mu'awwidzat. Surat-surat untuk perlindungan, untuk keselamatan, itu bahasa sederhananya. Lebih dari 2. Nah, apa itu kalau lebih dari 2? Mari kita baca. 1, surat Al-Ikhlas. 2, surat Al-Falaq. 3, surat An-Nas. Kalau 2 itu Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwidzatani atau Al-Mu'awwidzataini. Nah, karena 3 maka Al-Mu'awwidzat. Jadi surat-surat pendek 3 ini untuk perlindungan. Jadi ini perintah Rasulullah ya. Rasulullah menyuruh kita setelah selesai sholat membaca Al-Mu'awwidzat, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam Sahihnya dan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Nah, para jamaah nanti di kalangan tertentu 3 surat ini untuk penangkal sihir. Jadi kalau kita hidup di kalangan orang-orang yang suka main sihir, nah ini penangkal yang sangat ampuh. Kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan begitu. Kenapa? Di mana-mana ada. Dan yang sangat mengherankan para jamaah, Bapak Ibu boleh tidak percaya. IAIN, UIN itu kan kampus Islam. Ya toh? Kampus yang di situ banyak kiai, banyak ulama. Pernah kejadian ketika baru saja terpilih pemimpin rektor, sihir itu berdatangan. Sampai rektor yang baru terpilih itu sakit sekian lama. Teman saya yang diajak untuk melean saat itu baru percaya. Tapi saya nggak ada, saya hanya cerita saja. Teman saya yang dekan itu diundang. Itu malam-malam itu, jadi di atas jam 12 malam untuk menjaganya itu. Tiba-tiba ada ledakan. Nah, yang kita bahas adalah ternyata masih ada juga kayak begitu. Jadi zaman modern kayak gini nih, masih ada kayak gitu. Nah, kalau kita kembali pada ayat-ayat ini, surat-surat ini, maka para ulama pada umumnya yakin benar bahwa 3 surat pendek ini adalah sangat ampuh untuk apa? Menangkal berbagai macam jenis sihir. Entah kita percaya atau tidak, nomor sekian ya. Tapi para ulama begitu. Jadi ditambah dengan tadi ayat kursi. Waktu saya di
Palangkaraya diberitahu orang, awas, saya main di sana banyak main begini, ya kah? Bismillah, semoga Allah menjaga diri saya. Tak baca terus kan setiap sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu baca ini kan. Jika Allah mengizinkan, maka Allah akan berikan semacam perlindungan kan. Ya bayangkan aja namanya perlindungan itu Allah Maha Kuasa. Sehingga kalau ada hal-hal yang mau mengganggu mental. Macam-macam orang cerita ya. Ada kelompok tertentu yang mau mengganggu gitu ya. Saya merasa tidak terganggu sama sekali. Ya pertama berusaha untuk memantapkan akidah tauhid. Akidah tauhid nomor 1, yang paling penting yang buat orang itu kokoh. Tapi kalau ini enggak kokoh, mudah takluk ya. Kembali ke sini. Jadi para jamaah, tapi membaca ini jangan niat untuk menjadi orang yang bangsane tidak mempan dibacok barang enggak usah ke situ. Hanya kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita aja. Sebab pada tingkatan tertentu Nabi kita itu kurang apa nih? Yang paling dicintai oleh Allah, tapi suatu ketika ya berdarah. Jadi Allah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia juga gitu. Pernah dilempar, giginya ya pecah. Kan gitu. Tapi dalam situasi lain, dalam kondisi lain, pernah dikejar-kejar pemuda siapa itu, yang ngejar-ngejar yang jatuh bolak-balik. Jadi memang kadang-kadang Allah menunjukkan langsung kekuasaannya, tapi di sisi lain juga menunjukkan sisi kemanusiaan hambanya itu. Jadi jika kita suatu ketika kok meninggal dalam perang gitu, memang Allah sudah mengatur sampai di situ usia kita. Tapi kan Allah menghargai dengan mati syahid, kan gitu enaknya jadi orang Islam itu. Baik para jamaah, jadi ini 3 surat disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Dikatakan Nabi, ya Nabi menyuruh kita setelah selesai sholat membaca Al-Mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam Shahihnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan kata Al-Hakim hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Kemudian setelah itu kita boleh membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Urutan-urutan tadi itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Kita boleh yang mana dulu. Tapi bahwa istighfar pertama 3 kali itu sudah ulama sepakat, itu awalnya. Lainnya nanti sambil jalan. Nah, di antaranya ini sering dijadikan sebagai doa. Ya. Sebagian ulama ini dibaca sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa macam-macam, salah satunya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi sebagian ulama yang lain membaca ini setelah selesai sholat seperti yang kita susunkan tadi itu. Pada hadis lain yang lebih jelas, Nabi itu kalau membaca sholawat hingga akhir sebelum salam itu membaca namanya isti'adzah. Jadi doa perlindungan, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu hadisnya jelas sekali. Yang itu dibaca setelah sholawat sebelum salam. Nah ini oleh sebagian ulama dibaca pada masa itu juga, ditambahkan maksudnya. Nah, kemudian sebagian yang lain dan saya kira lebih banyak membacanya setelah selesai sholat. Nah saya ingin menyampaikan ini dibaca setelah selesai sholat. Nah misalnya setelah tadi kita baca ini. Ini penting untuk kita camkan dengan baik, tidak sekedar dibaca. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku ala dzikrika untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya, bagus sekali kan? Wa syukrika, pandai bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, dan semakin bagus dalam beribadah kepadamu. Jadi 3 kita minta.
supaya menjadi hamba yang pandai berzikir, suka berzikir, sebagai hamba yang suka bersyukur, dan sebagai hamba yang semakin bagus cara beribadahnya, semakin khusyuk lah dalam kalimat lain. Ini penting untuk kita baca pada saat selesai sholat itu dengan penghayatan, sehingga kita jangan mengandalkan hafalan. Kalau orang hanya mengandalkan hafalan, yang penting selesai. Kan gitu ya, cepet-cepetan. Nah, kita jangan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu, agar aku menjadi hamba yang suka bersyukur kepadamu, dan agar aku menjadi hamba yang semakin bagus dalam beribadah mengabdi kepadamu. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain. Nah, ini ada peristiwa dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah pada suatu hari memegang tangannya lalu bersabda, "Wahai Mu'ad, saya sungguh sayang kepadamu." Mu'ad menjawab, "Demi ibu bapakku yang menjadi tebusan Tuhan, wahai Rasul, saya juga amat sayang kepada Tuhan." Lalu Nabi bersabda, "Wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu agar setiap selesai sholat," ini hadisnya, "jangan sekali-kali meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Jadi rada keras ya. Jangan sekali-kali meninggalkan. Iya, ini orang sana. Jadi untuk meyakinkan ini bukan budaya kita. Ya enggak. Ya, enggak lazim. Memang kita enggak punya budaya itu. Kita enggak punya budaya itu. Jadi mereka itu untuk meyakinkan seseorang itu mengandung ada unsur sumpah-sumpah. Kan sumpah itu. Sebab Nabi sendiri mengatakan apa itu? Wahai Mu'ad, di atas tadi, wahai Mu'ad, sungguh aku sayang kepadamu. Menunjukkan sayangnya dulu, baru Mu'ad mengatakan, demi ibu bapakku yang menjadi tebusan Tuhan, wahai Rasulullah, saya juga amat sayang kepadamu. Maksudnya antara Mu'ad dengan Nabi itu sebenarnya keluarga yang sangat berdekatan. Ya, sangat berdekatan. Lalu karena itu maka untuk bukti sayangnya Nabi itu, maka Nabi mengingatkan Mu'ad, Mu'ad, iki penting loh, iki penting. Ojo sampai lali, nek mari sholat, moco. Nah itu maksud, intinya ke sana. Hanya bahasanya gitu. Ya memang kita kadang-kadang harus beradaptasi ya. Nah setelah itu kita baca tasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini juga tidak harus tasbih dulu baru tahmid, ada yang dibolak-balik. Ada yang kadang takbir dulu. Tapi yang pokok 3 ini dibaca masing-masing 33 kali. Nah, mari kita lihat beberapa hadis tentang ini. Nah ini. Nabi bersabda, maukah kalian saya ajarkan sesuatu untuk menyusul orang-orang yang mendahului kalian dan mendahului orang-orang di belakang. Hingga tak seorang pun yang akan lebih mulia dari kalian, kecuali orang yang berbuat sebagaimana yang kalian perbuat. Mereka menjawab, ya mau Rasul, apa itu? Nabi menjawab, hendaklah kalian membaca Subhanallah, Allahu Akbar, nomor 2 ini. Lalu tahmid, Alhamdulillah, masing-masing sebanyak 33 kali. Jadi ceritanya begini maksudnya, maukah kalian aku kasih sesuatu, jika ini kamu amalkan, kamu bisa mengejar orang yang di depanmu itu. Dan kamu bisa meninggalkan orang yang di belakangmu semakin di depan, semakin ke depan kan gitu. Berarti kan istimewa banget itu. Apa itu ya Rasul? Bacalah ini. Itu ceritanya kan beberapa sahabat itu iri. Ya Rasul, enak orang-orang yang kaya itu. Kenapa? Mereka lebih bisa sedekah. Aku nggak bisa sedekah. Bagaimana itu? Ya pasti mereka lebih dulu masuk surga dong. Nah, lalu Nabi menawarkan, mau nggak kamu saya kasih sesuatu, kamu bisa melampaui mereka.
Apa itu? Bacalah ini. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Terus bagaimana kalau mereka juga baca itu? Ya memang baiknya orang itu. Lah orang tadi yang sing sugih kok ya gelem zikir gini, ya wajar kok dia lebih depan. Tapi kan nggak semua orang kaya mau begitu. Kadang-kadang orang kaya kan disibukkan dengan kekayaannya sehingga nggak sempat terus ringkes saya kan gitu. Nah, memang para jamaah nanti ada hadis lain, ini saya sebutkan di sini, bahwa bacaan yang masing-masing 33 kali itu bisa diringkes menjadi masing-masing 10 kali. Nabi juga mengajarkan ini. Jadi Nabi mengajarkan tasbih, takbir, tahmid masing-masing 10 kali. Ini saya juga sering mengamalkan kalau pas waktu mepet. Jadi pakai ini kan enak jadinya 5. Ya kalau pas daripada nggak belas gitu loh ya. Jadi ini namanya zikir apa namanya? Zikir minimalis. Zikir minimalis. Jadi zikir minimalis itu pertama istighfar 3 kali tadi itu, yang kedua Allah mantas salam jangan lupa. Kemudian ini masing-masing 10 kali sudah bagus. Sudah bagus. Jangan saya meninggalkan. Terutama istighfar yang 3 kali itu. Sebab tidak ada orang yang nggak punya dosa itu. Ya. Nah setelah itu membaca kalimat tauhid atau tahlil ini ya. Baca tahlil ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi kan sudah. Ini dibaca lagi. Ditambah dengan la haula wa la quwata illa billah. Ditambah lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis ini satu paket ini. Ini di satu paket hadis ini. Nah, makanya kita berikan bleng langsung. Ini kan ada satu hadis yang menjelaskan Nabi pernah baca ini. Kebetulan ada yang mengulang yang kalimat tauhidnya tadi itu. Tadi kita baca juga, ini kita baca lagi. Nah, ini penting kalau kita baca-baca tadi semuanya tuh hampir lebih banyak mengarah kepada peneguhan tauhid. Peneguhan akidah tauhid. Supaya kita tuh hanya menuhankan Allah saja, jangan lagi yang lain. Ini di situ berapa kali coba di atas itu. Ya, kemudian yang hitam itu la haula wala quwwata, itu kalimat tauhid lagi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, itu tauhid. Ditambah dengan la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Wala na'budu illa kita tidak menyembah kecuali hanya ke Dia. Tauhid lagi. Lahun nikmatu walahul fadlu walahu tsanul hasan. Baginya kenikmatan, baginya anugerah, dan baginya pujian yang bagus. Kemudian yang bagian akhir la ilaha illallah lagi kan, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, tidak ada Tuhan kecuali Allah, mukhlisin yang ikhlas dalam beragama. Ya, walaupun nanti akan banyak orang kafir yang nggak suka ketika kita itu semakin bagus ibadahnya, orang kafir semakin nggak suka. Biar saja. Rawah Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ini juga penting untuk kita hafalkan. Jadi kalau kita udah tahu kalimat-kalimat ini, kita coba menghafalnya. Kalau belum hafal tidak apa-apa. Waktu sholat sambil membaca tidak apa-apa. Kan sekarang kita udah punya HP. Itu ada semuanya di HP itu kalau kita mau. Misalnya kita minta tolong kepada Google atau ChatGPT ya. Minta tolong doa setelah sholat. Ada nanti. Insya Allah ada. Nah yang sudah sampai ini coba dicari yang sama. Sehingga sama ditinggalkan ya. Kira-kira begitu. Kemudian para jamaah, itu tadi adalah zikir-zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu secara umum. Nah, ada yang spesial untuk maghrib dan subuh. Khusus.
Jadi dari 5 waktu itu subuh dan maghrib beda. Ada plusnya. Ini plusnya. Selain zikir-zikir yang sudah disebutkan tadi, khusus sesudah maghrib dan subuh disunahkan menambah bacaan zikir di bawah ini, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi kan sekali-sekali doa itu. Ini suruh 10 kali. Khusus waktu setelah maghrib dan juga setelah subuh. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Kemudian coba saya bacakan ini. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Al-Ghanam bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa sesudah selesai salat maghrib dan sesudah selesai salat subuh, ya kan dua disebutkan, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dicatatlah baginya setiap kalinya 10 pahala kebajikan. Kemudian dihapus 10 buah dosa dan dinaikkan derajatnya 10 tingkat. Jadi ada 3 hikmah atau manfaat ketika kita membaca itu 10 kali. Ini tentu saja bagi yang waktunya agak longgar, yang kira-kira memungkinkan. Kalau enggak ya kembali yang seperti yang tadi 1 kali. Nah, selain itu ada yang tambahan pendek ini. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan seterusnya. Dan membaca di bawah sebanyak 7 kali. Kalau tadi kan 10 kali. Ini 7 kali. Apa itu? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sampai 7 kali. Apa hikmahnya? Nah, ini disebutkan. Dalam hadis Abu Dawud dari Muslim bin Haris yang diterimanya dari bapaknya, bahwasanya Nabi mengatakan kepada bapaknya, jika kamu selesai melakukan sholat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka jika kamu meninggal pada malam itu juga, Allah pasti akan melindungimu dari api neraka. Dibaca berikutnya, dan apabila kamu selesai sholat subuh, membaca bacaan tersebut, yakni Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka jika kamu meninggal pada hari itu juga, Allah melindungimu dari api neraka. Diulangi lagi depannya kan, hanya 1 untuk maghrib, 1 untuk subuh. Nah itu ceritanya tentang dzikir. Nah dan yang terakhir, ini para jamaah, di YouTube itu ada beberapa ustadz yang mengatakan tidak ada doa setelah salat 5 waktu itu. Yang ada hanya zikir kan gitu. Nah ternyata ada hadis ini. Mari saya bacakan. An Abi Umamah ya. Qila li Rasulullah, Nabi pernah ditanya, ayo doa asma, ya Rasul, doa yang paling didengar, yang mudah dikabulkan itu kapan? Dijawab Nabi, jaufal laili, pada penghujung malam. Jadi kalau kita di sini kira-kira jam 2 hingga jam subuh. Itu doa yang mudah dikabulkan. Lalu kapan lagi? Wa duburos sholawatil maktubat, dan setelah selesai sholat 5 waktu. Maktubat itu yang wajib 5 waktu itu maksudnya. Ini hadisnya. Jadi tidak usah didengar kalau ada orang mengatakan tidak ada itu doa setelah sholat. Hanya saja Nabi tidak mencontohkan redaksi doa itu seperti apa. Ini malah longgar bagi kita kan. Kita membaca doa apa saja. Setelah sholat itu malah leluasa. Nah kalau yang dikir tadi itu jangan ngarang-ngarang. Itu Nabi sudah ngasih tuntunan tadi itu. Udah bagus banget tadi itu. Nah, kalau dikir udah dituntunkan kayak tadi. Kalau doanya Nabi membebaskan kita. Nah lalu ada satu pendapat ulama yang menurut saya menarik sekali. Ibnu Rajab itu salah satu ulama murid-murid dari Ibnu Qayyim. Apa katanya? Wastuhibba aidon ashabuna sabu syafi'i ad-du'a akibas sholawat. Sebagian ulama mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i berpendapat bahwa berdoa setelah sholat hukumnya sunnah. Ini ulama ini, bukan Zuhdi yang ngomong.
Ibnu Rajab ini, oh ini profesor segala profesor nih. Ya, jadi maksud saya sangat meyakinkan ketika ada hadis tadi, lalu ini syarah dari ulama, terutama mazhab Hambali sangat ya kuat dengan pendapat ini. Jadi para jamaah silakan berdoa apa saja yang kita bisa setelah selesai sholat. Tapi jangan lupa zikirnya dulu. Jangan langsung doa. Jadi yang dituntunkan dan ditekankan adalah zikir dulu. Tadi ada bacaan tadi apa istighfar, ada ulama salam, ada tasbih sekian kali, kemudian baca Quran, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas ya. Dan kemudian di antaranya baca-baca doa yang lain yang memang kita butuh pada saat itu. Insya Allah jika kita membaca doa dengan sepenuh hati, Allah akan mendengar. Tadi katakan Asma, mana, kapan yang paling didengar itu? Kata Nabi, penghujung malam dan setiap selesai sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, waktunya habis ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting mari kita mencoba untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa yang ikhlas dan berusaha untuk khusyuk sekhusyuk mungkin. Jika demikian Allah akan mendengarkan dan memperhatikan doa-doa kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.